Shalom buat anak ibu semuanya. Bagaimana kabar kamu hari ini, nak? Ibu harap kamu tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini tanggal 16 Februari 2021 kita belajar tema 7 subtema 1 PB2 mengenai IPA, masih mengenai gaya, khususnya gaya gravitasi bumi. Lalu bahasa Indonesia masih mengenai karya non-fiksi dan masih juga mengenai contohnya itu buku harian. Lalu SBDP masih mengenai tanda tempo dan nada tinggi rendah nada. Nah, nanti di penjelasan ibu akan memberikan tugas praktik kamu saja, yaitu IPA berhubungan dengan gaya gravitasi bumi. Lalu nanti di bahasa Indonesia ibu akan menjelaskan kembali bagaimana membuat buku harian bagian dari contoh karya non-fiksi. Nah, nanti kita awali doa bersama ya. Selamat menyaksikan video pembelajaran ibu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena hari ini kau masih memberikan kami kesehatan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat perlindunganmu, buat berkat-Mu. Dan hari ini kami melakukan pembelajaran dari rumah ya Tuhan. Kami mohon berkatilah pembelajaran kami. Berikanlah kami kepintaran dan kemampuan untuk mengerti pembelajaran yang akan diberikan oleh guru kami. Tuhan Yesus yang baik, banyak dosa yang kami perbuat kepadamu, kami mohon ampun kepadamu ya Tuhan. Hapuskanlah segala dosa kami, agar tidak terhalang berkat kasih karunia akan Tuhan berikan kepada kami. Begitu juga untuk kedua orang tua kami dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kami mohon berkatilah selalu, berikanlah mereka umur yang panjang dan berkat yang melimpah. Kami mohon ya Tuhan, segerakanlah, selesaikanlah COVID-19 ini ya Tuhan, agar kami boleh belajar di sekolah seperti sebelumnya ya Bapak, karena kami sudah sangat rindu belajar bersama dengan teman, dengan guru, bercanda dan tertawa bersama ya Bapak. Sampai di sini doa anak-Mu ya Tuhan, kami mohon terimalah doa anak-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, amin. Oke, baik anak ibu, ibu akan menjelaskan mengenai buku harian, masih berhubungan dengan pembelajaran yang semalam, yaitu tema 7 subtema 1 PB1. Nah, buku harian itu buku yang berisikan tentang peristiwa, kejadian yang menarik menurut kita. Baik yang menarik yang dimaksud itu adalah sedih, senang, lalu lucu, masih banyak lagi. Jadi buku harian itu pengalaman kita yang kita alami. Nah, mengapa dikatakan buku harian bagian dari contoh karya non-fiksi? Karena buku harian ini kejadian nyata yang tidak kita karang. Ya, ingat, karya non-fiksi ini kan karangan yang berbentuk nyata, isi ceritanya nyata. Nah, jadi buku harian ini bagian dari karya non-fiksi, salah satunya. Ya, itu dia. Selanjutnya ada 3 tujuan. 3 tujuan tadi untuk membuat buku harian. Yang pertama itu ada sebagai pengingat masa. Nah, kenapa? Bisa saja kita ingin mengingat masa lalu kita. Nah, untuk mempermudah kejadian masa lalu kita itu adalah dengan melihat kembali buku harian kita. Nah, secara tidak langsung itu akan mengingat memori kita kembali, tidak mempersulit memori kita lagi. Itu namanya dikatakan pengingat masa. Hal-hal yang berkesan, lalu yang baik itu kejadian lucu, sedih, bahagia, apapun itu, kita dapat mengingatnya kembali. Itu dia ya nak ya. Lalu yang kedua, pembelajaran. Nah, yang dikatakan pembelajaran di sini, ketika kita membuat buku harian kita, setiap kejadian yang kita tulis, baik itu setiap detik, setiap menit, setiap waktu, setiap hari, atau 1 bulan sekali. Nah, maksudnya di sini kejadian yang kita alami, baik itu hal yang positif, baik hal yang baik hal yang buruk, yang negatif, itu akan menjadi pembelajaran kita di kemudian hari. Misalnya, kalau dia kejadian baik, nah kamu misalnya mendapatkan ranking 1. Nah,
kamu tulis di buku harian kamu. Itu akan menjadi pembelajaran kamu juga. Kenapa, Bu? Aku kan ranking 1. Nah, kenapa itu sebagai pembelajaran? Itu memacu kamu untuk belajar lebih baik lagi supaya peringkat kamu dapat kamu pertahankan. Lalu kalau misalnya hal yang negatif bisa juga sebagai pembelajaran. Ranking kamu turun dari ranking 1 menjadi ranking 5 misalnya. Nah, misalnya Dear Diary, misalnya hari ini pembagian raport aku mendapatkan ranking 5, padahal di semester 1 aku mendapatkan ranking 1. Nah, aku sangat sedih. Namun dengan kesedihan ini aku akan membuktikan supaya aku belajar lebih giat lagi. Nah, itu yang dikatakan pembelajaran. Lalu yang ketiga, curhat. Apa hubungannya, Bu? Nah, maksudnya di sini kita melampiaskan emosi kita, perasaan kita yang menurut kita itu harus kita tuangkan. Itu bisa saja kita tuangkan dalam bentuk tulisan, yaitu di buku harian. Nah, di sini banyak sekali beberapa orang yang dia tertutup, lalu dia tidak mempunyai keberanian untuk cerita dengan temannya atau baik itu saudaranya atau orang tuanya. Bisa saja dia menuangkan isi hatinya itu dalam bentuk buku harian. Ini membantu kita supaya emosional kita keluar semuanya. Itu maksudnya dari ketiga tujuan tadi. Nah, selanjutnya, unsur buku harian. Ketika kita mau membuat buku harian, ketiga hal unsur ini wajib ada, Nak. Kenapa? Supaya memori tersebut, bagian-bagian tersebut, ketika kita mau mengulangnya kembali, membacanya kembali, mempermudah kita. Ingat tujuannya tadi, pengingat masa pembelajaran, curhat. Ketiga hal ini wajib kita buat. Ada tempat di mana kejadian itu kita alami, lalu waktu kapan terjadinya, peristiwa kejadiannya apa saja yang kita alami yang menurut kita berkesan. Itu dia ya. Jadi ketiga hal unsur ini wajib ada ya, Nak ya. Selanjutnya, manfaat menulis buku harian. Dengan kita sering menulis di buku harian kita setiap kejadian yang kita alami, secara tidak langsung kita akan pintar membuat karya, baik itu membuat puisi, membuat novel, membuat cerpen, drama, apapun itu, karangan tulis, karya tulis, baik itu karya tulis fiksi dan non fiksi. Kalau kita rajin membuat buku harian, Nak, setiap hari, dan secara tidak langsung bahasa kita, penggunaan bahasa kita bertambah. Karena apa? Karena kita rajin menulis, membuat tulisan buku harian. Itu manfaatnya, mengasah otak kita sehingga penggunaan bahasa kita lebih banyak lagi. Itu dia. Nah, selanjutnya ini ada contoh. Sama contohnya seperti yang semalam Ibu berikan, ada 2 contoh. Yang pertama dibuat tempat dan waktunya. Lalu yang kedua tidak ada tempat dan waktunya. Nah, mana yang tepat, Nak? Contohnya kedua hal itu. Yang pertama, kenapa? Di situ lengkap kejadian kapan terjadi, tempatnya di mana, waktunya kapan. Itulah yang melengkapi yang dikatakan sempurna. Buku harian yang benar, yang sempurna. Sehingga pada tujuan tadi, pengingat tadi, itu menyempurnakan memori kita tadi. Nah, demikianlah mengenai buku harian tadi. Ibu harap kamu dapat memahami. Ingat, buku harian itu peristiwa, kejadian yang kita alami yang menurut kita itu yang berkesan. Baik hal yang berkesannya sedih, senang, lucu, apapun itu yang menurut kita berkesan, yang kita alami, bukan orang lain alami. Kalau orang lain yang alami itu namanya bukan bagian contoh dari karya fiksi, tapi non fiksi. Karya non fiksi berarti bukan karya fiksi. Ulangi. Kalau kejadian itu yang dialami oleh orang lain, tidak secara langsung kita alami, itu namanya karya fiksi, bukan non fiksi. Karena non fiksi itu karya yang terjadi dengan fakta yang sebenarnya, ya.
Itulah mengenai non-fiksi, bagian dari contohnya itu adalah buku harian. Demikian penjelasan dari Ibu harap kamu dapat memahaminya. Oke, anak-anak Ibu, kamu baru saja menyaksikan penjelasan yang Ibu berikan tadi mengenai tugas kamu itu IPA praktik. Kamu siapkan kertas dengan ukuran yang sama sebanyak 2 lembar. Jadi 1 lembar, 2 lembar, ukurannya sama seperti punya Ibu. Nah, lalu salah satu kertas itu kamu remukkan seperti ini. Nah, seperti ini satu. Nah, kertas yang satu lagi tidak, ya. Kamu siapkan 2 lembar kertas, ukurannya sama. Satu kertas biarkan dia menjadi 1 lembar seperti ini, dan satu kertas lagi dia seperti ini diremukkan. Nah, setelah itu kamu jatuhkan bersamaan. Kamu jatuhkan bersamaan. Sudah, kamu jatuhkan bersamaan, lalu kamu teliti, ya. Ya, kamu teliti mana duluan yang jatuh kertas itu, ya. Kamu teliti, kamu amati. Kamu jatuhkan bersamaan seperti ini. Sudah, seperti ini. Nah, kamu lihat misalnya begini, ini di kertasnya yang pertama, di kertas yang kedua. Kamu jatuhkan secara bersamaan seperti ini, ya, seperti ini. Nah, kamu amati mana kertas yang duluan jatuh, ya, kamu amati. Nah, setelah kamu amati, kamu buat kesimpulan, alasannya, penjelasannya kenapa kertas tersebut duluan jatuh. Misalnya kertas duluan yang jatuh itu adalah kertas yang tidak diremuk, alasannya karena ini, atau kertas yang duluan jatuh itu kertas yang diremukkan, alasannya ini, seperti itu, ya. Ibu harap kamu memahami untuk tugas praktik IPA. Nah, Bu, apakah dikirim video? Ya, kamu kirim videonya melalui WA pribadi Ibu, ya. Kapan dikirim, Bu? Besok, terakhir besok, ya. Ibu mau terakhir besok, ya. Terakhir besok untuk mengumpulkan mengirim video praktik kamu mengenai gaya gravitasi bumi. Nah, Bu, kesimpulannya saya tidak tahu. Itu sudah ada Ibu jelaskan semalam pada tema 7 subtema 1 PB1, ya. Ibu harap kamu dapat memahaminya. Lalu tugas kamu yang kedua, bahasa Indonesia. Kamu membuat buku harian lagi mengenai hari kasih sayang, ya, pada hari Minggu kemarin tanggal 14 Februari 2021, ya. Kejadian pada saat itu yang menurut kamu berkesan dari pagi sampai malam, pasti ada hal atau kejadian yang mengesankan bagi kamu. Ibu harap kamu masih mengingatnya, ya. Pada tanggal 14 Februari 2021, ya. Kejadian yang mengesankan yang kamu alami, ya. Kamu buat buku hariannya, ya, Nak, ya. Hanya itu saja. Ibu harap kamu dapat memahaminya untuk tugas dan pembelajaran kita hari ini. Demikian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa diakhiri dengan doa bersama. Dengan doa, ditutupi dengan doa. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.